Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah, saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini sudah sampai angka 500 ya kalau nggak salah, 500 mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti Zoom meeting terkait dengan KKN tematik Universitas Semarang. KKN tematik ini kami sampaikan sosialisasi adalah KKN tematik yang ke-6. Para mahasiswa-mahasiswi, sebelum kami sampaikan, ini hadir juga Pak Dr. Tatas, SPD MPD. Assalamualaikum Pak Dr. Tatas. Waalaikumsalam. Kami bersama dengan Pak Dr. Tatas, nanti beliau sebagai dosen yang mandekani di lapangan. Jadi saudara sekalian nanti akan selalu ketemu dan berkonsultasi dengan beliau, Pak Dr. Tatas, SPD MPD. Dan juga ada dari pejabat LPPM yang hadir, Pak Dr. Purwanto, Pak Dr. Zainal, Bu Dr. Iin, mungkin nanti juga Ibu Ketua LPPM, Prof. Muji. Bagi yang sudah hadir, saya ucapkan selamat sore. Saudara sekalian, saya sampaikan nama saya Kukuh Sudarmanto Alugoro. Saya Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat LPPM USM yang baru. Jadi baru mulai bekerja sejak Januari tahun ini. Sehingga kami nanti mohon bersama-sama, bekerja sama dengan para mahasiswa-mahasiswi yang akan kita bantu untuk KKN tematik ke-6 ini. Tentu ini akan sangat membantu khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan cepat lulus mengikuti wisuda S1 karena ada beberapa mata kuliah yang nanti bisa disesuaikan dengan program KKN tematik ke-6 pada tahun ini. Bapak Dr. Tatas, mohon bantuan. Siap, Bapak. Yeah. Kita share materinya, Ji. Yeah. Siap. Atau izin mungkin Bapak, sebelum kita mulai, mungkin ada dari Pak Purwanto yang menyampaikan sesuatu dulu, Bapak. Pak Dr. Haji Purwanto, STMT, Insinyur, Sekretaris LPPM, saya persilahkan untuk memberikan arahan kepada para mahasiswa-mahasiswi. Monggo Pak Dr. Purwanto. Nuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Gugus sebagai kepala bidang untuk pengabdian, Pak Tatas, dan Bapak Ibu semuanya, serta adik-adik yang kami banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama selalu panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena pada sore hari ini Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom
dalam acara sosialisasi KKN tematik. Jadi mohon maaf sebelumnya ini mungkin mendekati berbuka puasa ya waktunya, tapi saya sampaikan mungkin nggak akan lama nanti Pak Gugus dalam penyampaian materi sosialisasi ini. Yang jelas ini segera kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa karena memang waktunya sudah begitu mendesak. Dan juga perlu saya sampaikan, tadi juga disampaikan oleh Pak Gugus sebagai Kepala Bidang Pengabdian. Sebenarnya kalau kita bicara KKN di USM itu ada dua, ada KKN tematik dan KKN PPM. Sebenarnya ada satu lagi KKN internasional, ya. Tapi ini yang mendesak dalam waktu dekat ini adalah KKN tematik. Tentunya ini KKN tematik kita segerakan karena ini memang eh, tentunya bagi adik-adik terutama ini yang mohon maaf mungkin yang angkatan-angkatan lama. Ini kalau kita bicara KKN tematik ini sangat sangat menguntungkan ya karena di sini memang nanti akan dikonversi ke eh, mata kuliah. Ya, ini LKS-nya nanti tergantung dari program studi, tapi rata-rata biasanya 9 sampai 10 SKS. Beda dengan KKN yang PPM, kalau KKN PPM itu hanya dikonversi ke mata kuliah KKN saja. Ya, mungkin ada yang 1 SKS atau yang 2 SKS. Dan tentunya yang bedakan mana, kalau KKN tematik ini nanti pelaksanaan selama 2 bulan. Kalau KKN BPM itu hanya 1 bulan. Tapi KKN tematik ini jangan khawatir bagi terutama adik-adik mahasiswa yang kelas sore. Ini tempatnya adalah di tengah kota. Ya, ini di Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Candisari, Pak Uge. Oke, leres Pak Ya. Jadi Dokter. nanti di Kelurahan Lamper Lor dan Berlok Kelurahan Jumblang. Jadi jumlah. ini kan tentunya tempatnya sangat strategis di tengah kota. Jadi ini tentunya kesempatan bagi adik-adik untuk mengambil KKN tematik ya. Walaupun memang waktunya relatif agak panjang yaitu 2 bulan, tapi eh, tentunya dengan kondisi tempat yang strategis tentunya tidak masalah tentunya. Dan tentunya kami berharap karena ini pendaftaran pun sudah dibuka dan sudah ada jadwal dan pelaksanaan nanti kalau tidak salah mulai tanggal 12 April ya nanti Pak Kuko atau Pak Kabid Pengabdian mungkin akan menyampaikan lebih detailnya. Saya tidak akan berpanjang lebar tentunya karena ini memang sudah mendekati berbuka puasa. Kasihan yang terutama yang Muslim yang harus segera mengerjakan berbuka puasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi KKN tematik hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Purwanto selaku Sekretaris LPPM. Izin Bapak Dr. Kukuh dan rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang belum bisa masuk ke Zoom, setelah ini nanti kami akan share link untuk YouTube. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa nanti join di YouTube saja Njih, karena memang kuota 500 ini memang kami set karena memang untuk biar lebih tertib dan lebih teratur begitu. Jadi setelah ini bagi rekan yang ingin join dan belum bisa join nanti kami persilakan untuk join di YouTube kami. Sama saja. Jadi linear gitu Njih. Baik, izin Bapak Dr. Kukuh, apakah bisa langsung kita mulai untuk materinya? Langsung Pak Dokter, J, monggo baik, silakan. siap, Nggih, matur nuwun. siap Bapak. J, apakah sambung terlihat Bapak? Dereng Pak Dokter. Lah sampun. J, Sudah. baik. J, J, baik. Kami persilakan Bapak Dr. Kukuh. J. Nggih. Terima kasih Pak Dokter Tatas. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, kami hormati. Alhamdulillah ini respon adik-adik sungguh luar biasa ketika ada program-program yang memang diluncurkan oleh USM, dan salam dari Bapak Rektor USM, adik-adik, Bapak Dr. Insinyur Supari Priambodo STMT yang telah menugaskan kepada kami, Bapak Dr. Purwanto, Bapak Dr. Tatas, dan saya selaku Kabid Pengabdian untuk menyampaikan sosialisasi
kuliah kerja nyata KKN tematik yang ke-6 tahun 2026 kepada para mahasiswa, mahasiswi yang baik untuk referensi bagus maupun nanti juga mengikuti. Yang akan kami sampaikan pada sore hari ini secara cepat nanti yang pertama adalah KKN tematik, kemudian tema, waktu pelaksanaan, lokasi KKN, kegiatan, keluaran dan konversi SKS, kemudian nanti kita berdiskusi untuk belajar bersama terkait KKN tematik ini. Adik-adik yang berbahagia, yang kami hormati, tema KKN tematik pada tahun ini adalah nanti mahasiswa memilih salah satu tema sebagai landasan proker KKN. Tema utama KKN tematik ke-6 yaitu integrasi peningkatan perekonomian masyarakat dan mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini penting adik-adik mahasiswa-mahasiswi ketika kita melihat di Kota Semarang ini ada dua hal, yaitu terkait dengan bagaimana kampus, adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini untuk berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian juga adik-adik berperan serta ini bagaimana agar bencana, ya, mitigasi bencana ini bisa diantisipasi dengan langkah-langkah dari KKN tematik dari USM ini. Opsi tematik yang pertama adalah terkait dengan mitigasi bencana dan lingkungan. Ini akan berbicara tentang apa itu bencana, ruang terbuka hijau yang sering disingkat RTH, kan begitu. Kemudian juga pengelolaan sampah, ini yang sedang menjadi atensi tingkat nasional, bahkan Bapak Presiden sudah nimbali, ya, mengundang semua pimpinan sipil militer harus cancut taliwondo, ya, bergerak bersama untuk mengelola sampah. Karena sampah ini kalau tidak dikelola akan bisa memenuhi, ya, tempat-tempat TPA, tempat pembuangan akhir sampah ini bisa penuh. Kemudian juga adanya pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM. Ini penting adik-adik, terobosan-terobosan dengan pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM dengan apa di generasi Z, langkah-langkah IT ini penting agar makin hari ekonomi makin terberdaya, yang menengah ke atas, dan juga penguatan UMKM. Jadwal KKN tematik adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, melaksanakan KKN tematik ini pada tanggal 22 April sampai dengan 20 Juni 2026. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Purwanto, selama 2 bulan. Survei lapangan ke Kecamatan Candisari dan Semarang Selatan, di Kelurahan Jomblang dan Lamper Lor. Ini tanggal 3-4 Februari sudah kita laksanakan oleh panitia tingkat USM. Kemudian koordinasi dengan Prodi ini juga sudah kita laksanakan. Jadi para ketua program studi, adik-adik mahasiswa-mahasiswi sudah paham semua sampai ke dekan. Kemudian sosialisasi spanduk flyer, ya, ini juga kita lakukan, dan pada sore hari ini adalah sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswi dengan Zoom meeting. Kemudian nanti pendaftaran KKN tematik, ya, pada tanggal 20 Februari sampai dengan 10 Maret.
Kemudian pembayaran KKN tematik ya, pada tanggal 20 Februari sebelum Maret. Kemudian penyegaran DPR, kemudian pembekalan tematik mahasiswa, general test, ya, ini 7 April, survei dan penyusunan program 8 sampai 20 April, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kemudian upacara pelepasan pada tanggal 22 April 2006, nanti di lantai 8, Gedung Menara Prof. Dr. Muladi. Ada MONEP yang 1, kemudian MONEP DPL, MONEP kedua, ya, MONEP Supervisor DPL, ya, MONEP ketiga, MONEP Supervisor DPL, drop sembako, adik-adik sekalian, pada tanggal 6 Juni 2026, kemudian persiapan Expo, dan Expo kunjungan rektor, ya, ini tanggal 11 Juni 2026 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USN. Kemudian penarikan adik-adik yang mengikuti KKN tematik pada tanggal 20 Juni 2026. Nanti semua akan kita share untuk materi ini. Ya. Lanjut, Pak Dokter. Adik-adik sekalian yang saya hormati, para mahasiswa-mahasiswi, ini lokasi dan contoh proker KKN tematik yang ke-6. Di Kecamatan Candisari, ini Kelurahan Jomblang, ada 15 RW dan 120 RT. Tentang pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM, contoh proker, pemetaan UMKM desa, artinya kelurahan di Jomblang, meskipun kelurahan kita sebut desa, pendataan jenis usaha warga, identifikasi produk unggulan lokal. Kemudian yang kedua, pelatihan UMKM, pelatihan kemasan dan branding produk, pelatihan foto produk dengan HP, edukasi harga pokok produksi. Kemudian 3, digitalisasi UMKM. Bagaimana pembuatan akun marketplace dan media sosial. Pelatihan promosi di WhatsApp, bisnis, dan Instagram. Pembuatan katalog digital. Kemudian yang keempat adalah inovasi produk. Pengembangan varian rasa atau kemasan, uji coba produk baru, snack, minuman, atau kerajinan. Keluarannya yaitu atau output, database UMKM desa, logo dan kemasan produk baru, akun marketplace aktif, dan katalog digital UMKM. Yang di Semarang Selatan, di Lamper Lor, ini ada 5 RW dan 40 RT. Mitigasi bencana, temanya, dan lingkungan, yaitu bencana, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah. Mitigasi bencana, contoh prokernya, pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, longsor, gempa. Kalau gempa mungkin belum tentu ya adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk di Kota Semarang, tapi tetap konteks bencana ini juga tidak hanya banjir dan longsor. Sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi tanggap bencana bersama warga dan Karang Taruna, pembuatan poster infografis siaga bencana. Ruang terbuka hijau, ini penanaman pohon produktif dan tanaman peneduh, pembuatan taman edukasi desa, program satu rumah satu pohon. Tentu nanti menyesuaikan karena ada juga yang tanahnya itu penuh dengan bangunan rumah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah, edukasi pemilihan sampah organik dan anorganik, pembuatan bank sampah desa, pelatihan ekobrik atau kompos, lomba kampung bersih. Keluaran atau outputnya yaitu peta risiko bencana desa, taman atau RTA desa, sistem bank sampah aktif,
modul edukasi lingkungan. Ini tentu nanti bisa didiskusikan kembali dengan para dosen pembimbing yang ada di lapangan. Lanjut, Pak Dokter. Ketentuan program dan kesesuaian konversi SKS. Produk ini yang diproduksi secara nyata dan bernilai berdampak. Jadi produknya yang diproduksi secara nyata, konkret, dan bernilai atau berdampak. Hindari proker poster, flyer, stiker, kerja bakti, ngecat, dan infrastruktur yang didanai negara atau pemerintah. Kemudian jumlah proker per mahasiswa, 2 proker individu, berbasis prodi, 1 proker, dan berbasis permasalahan, 1 proker. 1 proker kelompok berbasis permasalahan, multidisiplin, dan pemberdayaan masyarakat, 2 proker per kelompok, ya. Sekolah, jika ada, ini 1, kan itu, SLTA paling tidak. Jumlah partisipan, ketika di UMKM minimal 5, warga minimal 15, titik daerah, artinya di desa, kelurahan tersebut, minimal 3. Contoh, pemasangan alat mitigasi bencana di 3 lokasi atau RW, pembuatan peta untuk 3 RW, pembuatan bank sampah untuk 3 RW. Durasi pelaksanaan 2-3 hari di lapangan, masing-masing 90 menit. Dokumen yang diperlukan adalah presensi kehadiran, pretest dan posttest, materi modul, media presentasi, dokumentasi, foto dan video, laporan dan rekap laporan. Yang kelima, biaya dalam batas normal. Ya. Selanjutnya, ini jadwal pelaksanaan program adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Week pertama adalah sosialisasi program. Kemudian menuju W2, pelatihan sesi pertama. Kemudian W3, pelatihan sesi kedua. Kemudian menuju ke W4, peningkatan kualitas dan kuantitas. W5, monitoring dan pendampingan. W6, persiapan Expo dan pengadaan produk Expo, adik-adik. W7, Expo dan pembuatan laporan. Dan W8 adalah penarikan adik-adik kembali ke kampus USM. Lanjut, Pak Dokter. Luaran adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ini produk, ya, HKI, modul, flyer, poster, video, ya ini ada contoh-contohnya yang tentu adik-adik mahasiswa-mahasiswi sudah familiar terhadap luaran ini. Expo KKN ini yang akan dilakukan di auditorium USM. Ini adik-adik sekalian, tentu pimpinan Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor serta dekan pejabat yang terkait akan hadir untuk melihat hasil Expo KKN tematik yang ke-6 tahun 2026 dari adik-adik sekalian. Skema konversi adik-adik sekalian, ini mahasiswa mengisi KRS KKN. Mahasiswa koordinasi dengan Kaprodi untuk menentukan mata kuliah apa yang bisa dikonversi dari KKN tematik. Misal KKN itu bisa 9 sampai 10 SKS dikonversi menjadi 3 sampai dengan 5 mata kuliah prodi. Bobot SKS konversi, contoh, aktivitas KKN tematik, pemetaan dan observasi, ini metodologi penelitian, masuknya misalkan.
Kemudian pemberdayaan, ini kewirausahaan, laporan dan presentasi ke komunikasi atau seminar. Mahasiswa mendaftar di sistem upload dokumen di Google Form. Rubrik penilaian adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang pertama kehadiran dan partisipasi sebesar 20%, capaian program 30%, laporan akhir 30%, dan presentasi atau produk 20%. Dokumen yang disiapkan, proposal KKN, laporan KKN, dan luaran. Ini adik-adik yang selanjutnya adalah peraturan mahasiswa, kehadiran di lokasi KKN. Yang pertama, kegiatan KKN tematik berlangsung selama 2 bulan. Mahasiswa-mahasiswi wajib hadir minimal 4 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 hari durasi minimal kegiatan adalah 4 jam. Hal ini tentu harus dibuktikan dengan presensi dan para instansi terkait. Kemudian mahasiswa menempati posko yang disediakan oleh kecamatan atau kelurahan terkait. Apabila terpaksa meninggalkan tugas, mahasiswa-mahasiswi harus seizin atau sepengetahuan DPL. Koordinasi dengan tim kelurahan dan tim kecamatan serta lurah atau kepala desa. Biaya KKN tematik sebesar Rp800.000. Ini fasilitas yang diperoleh, konversi 8 sampai dengan 10 SKS. Ini ATK, topi, kaos, dan jaket. Subsidi listrik di posko 800.000 per kelurahan kali 2 bulan. Subsidi kegiatan expo, sound, teratak, dan konsumsi, bimbingan selama 2 bulan. Di luar pembiayaan, pengeluaran untuk proker dan expo, kebutuhan pribadi, makan, minum, dan lain-lain, serta kontrak. Demikian adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, informasi, sosialisasi, paparan yang kami sampaikan. Mohon nanti dipandu dengan Bapak Dr. Tatas. Silakan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang belum jelas untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Tatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kuko selaku Kabid Pengabdian, dalam hal ini selaku ketua dalam pelaksanaan KKN tematik. Ya, baik rekan-rekan sekalian, di sini juga ada beberapa kaprodi yang sudah join, sekprodi sudah join. Kami persilahkan karena waktu kita tidak banyak, jadi sesi tanya jawab ini sekitar 15-20 menit. Silakan teman-teman bisa langsung open mic atau bisa menuliskan di chat di bawah ini ya. Kami persilahkan. Jadi cukup jelas sekali ya teman-teman. Jadi tadi beberapa rincian terkait tentang contoh proker-proker tadi, itu contoh prokernya. Yang pasti teman-teman kalau dalam tadi seperti pembuatan poster itu, tidak teman-teman datang bikin poster tempel terus pulang, tidak ya. Jadi seperti pembuatan map atau peta tadi, teman-teman harus ada sosialisasinya dulu, terus mengajari bagaimana perangkat desa atau warga tadi untuk membuat peta gitu ya. Dan terus terkait juga setelah itu teman-teman harus sosialisasikan ke warga ini peta gunanya untuk apa gitu kan ya. Terus setelah itu nanti di minggu selanjutnya teman-teman harus bisa mengajarkan cara pembuatan peta yang baik bagaimana. Jadi biar ke depannya besok misal ada perubahan-perubahan situasi atau lokasi nanti bisa dibuat sendiri oleh perangkat desa atau warga. Oke. Ini kita coba jawab satu persatu ya. Perbedaan tematik dan PPM apa? Yang pasti SKS-nya. Kalau tematik itu SKS-nya langsung di angka 9 sampai 10 SKS tergantung dari nanti Kaprodi menyetujui. Yang pasti kalau untuk tematik selain SKS ya kalau PPM kan hanya 2 atau 3 ya kalau PPM. Kalau tematik waktu pelaksanaan tematik itu 2 bulan, kalau PPM 1 bulan. Nah, oleh karena itu waktunya 2 bulan sehingga SKS-nya besar. Sekitar 9 sampai 10. Kalau PPM hanya 2 sampai 3 gitu ya. Sehingga buat teman-teman yang hari ini join ke tematik atau hari ini join sesi tematik, ini kesempatan yang bagus sekali
Misal teman-teman lihat nilai yang kemarin-kemarin kok jelek nih, terus bilang negosiasi ke Kaprodi, koordinasi sama Kaprodi, boleh nggak Pak Bu saya konversi, saya ikut KKN tematik terus konversi ke beberapa nilai-nilai yang kurang baik. Terlebih teman-teman misal sudah mau lulus gitu kan, sudah mau lulus terus sudah mepet banget, sudah mau DO gitu, mohon maaf sudah mau DO terus tapi nilainya masih banyak yang buruk. Nah, itu bisa join untuk KKN tematik gitu ya. Oke, latar belakang permasalahan yang mendasari pemilihan lokasi KKN tersebut. Iya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Kuko tadi, bahwasanya dua lokasi tersebut, yang pertama memiliki potensi permasalahan. Terus yang kedua memiliki potensi kekayaan. Kekayaan di sini arti kekayaan sumber dayanya gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan kebencanaan, di situ ada rawan bencana, longsor, terus juga permasalahan lingkungan, begitu ya. Terus juga ada potensi ekonomi. Jadi potensi ekonomi ini ada yang sudah bagus, ada yang maaf, ada yang masih ketinggalan gitu. Jadi dua lokasi tadi dipilih, kami sudah survei, kami sudah koordinasi dengan pihak Puran dan ini cocok sekali untuk tematik kali ini. Selanjutnya, itu pendaftarannya oh nggak cepet-cepetan. Pendaftarannya ada kuota. Malah kami semisal tematik itu kok di bawah kuota. Jadi semisal tematik ini yang daftar hanya 30 mahasiswa itu. Ini mohon maaf kami harus beralih ke PPM. Tapi kalau semisal tematik ini daftar ada 100, 200, wah itu malah kita laksanakan. Jadi nggak ada batasannya. Jadi silakan teman-teman, ini kesempatan yang baik sekali. Misal teman-teman ini mau ikut tematik, sebanyak-banyaknya bisa diterima gitu ya. Kelompok itu apakah kelompok bisa pilih sendiri? Oh iya, kelompok itu kami random, kami acak, kami pilih. Jadi kenapa harus di random? Kenapa harus diacak? Karena kami meminimalisir dalam satu wilayah itu sama prodinya. Nah, itu kan tidak bagus malahan. Jadi namanya KKN itu adalah multidisiplin. Jadi misal nanti yang ditempatkan di Janli gitu, itu nggak bisa nanti manajemen semua tidak bisa. Karena di sana ada potensi yang bisa digarap oleh psikologi, ada potensi yang bisa digarap oleh hukum, ada potensi yang bisa dikerjakan oleh elektro dan sebagainya sehingga dalam satu kelurahan itu kami akan nanti mix ya jadi dari multidisiplin jurusan kota tematik tidak ada nggak ada kotanya nggak ada batasnya gitu sebanyak-banyaknya kalau tahun 2025 sempat suruh bayar KKN PPM tapi tidak jadi ikut. Oh iya oke. Kalau untuk yang kemarin karena sudah bayar KKN PPM silakan ikut PPM karena untuk PPM dan tematik biayanya berbeda. Kalau untuk yang PPM itu kalau tidak berubah ya besok di bulan Juli itu biayanya sekitar 600.000. Tapi ikutnya sekarang ya pendaftarannya maksudnya kalau PPM itu sekarang juga begitu. Tapi kalau tematik itu kan 800 gitu ya. Apakah bisa upgrade gitu ya? Bayar 600 terus nambah lagi 200 biar ikut tematik. Nah itu nanti datang aja ke LPPM ya. Nanti bisa ketemu dengan eh, tim yang ada di PPM. Nanti bertanya apakah bisa upgrade dari PPM yang 600 terus nambah lagi jadi 800 gitu. Asal nggak nambah tahunnya lagi gitu ya. Mau ikut KKN terus setiap tahun nih. Jangan. KKN tematik bayarnya per orang. Jadi KKN itu baik tematik atau PPM itu 800.000 per orang ya per person gitu ya. PPM juga 600.000 per person. Nanti dapatnya juga tas jaket tas ya iya benar, tas kok tas topi jaket kaos itu juga nanti dapatnya masing-masing. Kalau bayarnya borongan bayarnya bareng-bareng nanti topnya satu buat orang 10 kan nggak bagus ya kan ya. Jadi nanti satu orang dapat satu topi, satu orang dapat satu jaket, dapat satu kaos gitu ya. 4 hari dalam seminggu. Oke, jadi begini, 4 hari dalam seminggu itu terdiri dari 2 hari pilihan, Senin sampai Jumat. Ini dari LSA ya, LSA ya. 4 hari dalam seminggu itu terdiri dari 2 hari aktif, Senin sampai Jumat, terus 2 hari wajib Sabtu Minggu. Jadi yang Sabtu Minggu ini wajib ya, pagi sampai malam, pagi sampai sore atau siang sampai malam gitu. Jadi minimal kalau Sabtu Minggu itu minimal harus ada sekitar 6 jam di lokasi. Boleh semisal kerja nih, kerja paginya, boleh Sabtu siang sampai malam. Atau kebalikan, semisal shiftnya shift sore gitu ya. Boleh 6 jam dimulai dari pagi sampai sore gitu ya. Itu jadi silahkan kalau yang Sabtu Minggu itu wajib, 2 hari Sabtu Minggu itu wajib, cuma yang Senin sampai Jumat boleh silahkan. Semisal Senin sampai Jumat ada kuliah dari Senin Selasanya kuliahnya full ya, Senin Selasa kuliah full. Bisa ngajuin di hari biasanya misalnya KKN Rabu Kamis Jumat nggak apa-apa. Yang penting seminggu 2 kali gitu ya. Oke. Kalau yang bekerja nggak masalah. Ini kan KKN tematik malah ya kerja ya kuliah nggak masalah. Jadi di apa namanya coba dicari alternatifnya, maksudnya dicari solusinya. Karena PPM pun juga teman-teman kerja kan. PPM itu kan waktunya Juli Agustus, teman-teman juga kerja kan. Iya kan? Kalau teman kelas sore kan pagi kerja, sore KKN gitu kan ya. Sama di ini juga teman-teman pagi sampai sorenya boleh kerja, nanti baru sore sampai malamnya KKN gitu. Sama kok sebenarnya tematik itu kayak kuliah-kuliah reguler biasa gitu ya.
Waktunya apakah harus 4 jam sih dalam satu hari? Tidak, tergantung dari kebutuhan di lapangan gitu ya. Kalau memang teman-teman datangnya di posko jam 5 sore gitu. Kalau harus sampai 4 jam itu kan sampai jam 9 malam. Tiba-tiba jam 8 tuh udah hujan deras gitu kan ya. Teman pulang boleh gitu. Sebelumnya ya kalau pas hujan deras ya jangan pulang ya gitu. Kecuali pakai roda ya. Cuma kalau situasi nggak mendukung gitu kan ya. Dan ini kami anjurkan jangan malam-malam ya. Kalau bisa setengah 9 sudah harus pulang gitu. Kalian kalau pulangnya jam 9 malam nanti kalian balapan sama apa namanya itu kreak-kreak gitu. Jadi jangan usahakan setengah 9 sudah pulang. Apalagi yang putri-putri gitu ya. Tema bisa pilih. Jadi kalau kita ini di USM itu kan ada 2 bidang ya sebenarnya, eksak dan sosial gitu ya. Makanya yang eksak biasanya itu terkait dengan kebencanaan dan sosial terkait dengan UMKM atau sosialnya. Sebenarnya teman-teman ini ada dari psikologi. Psikologi itu biasanya cocoknya apa sih? Psikologi ya sosial bisa, masuk ke UMKM ya kan untuk meningkatkan motivasi UMKM bisa, atau sebenarnya psikologi itu bisa di bagian kebencanaan, terapi healing dan sebagainya bisa gitu ya. Kalau misal teman-teman dari elektro bisa nggak sih masuk ke apa namanya UMKM bisa saja gitu kan ya. Sipil pasti bencana ya. Sipil mau UMKM agak susah gitu ya. Terus THP, wah THP UMKM banget itu ya gitu. Jadi ini sebenarnya sudah kami sesuaikan dengan prodi masing-masing. Ya, ini tadi sudah ya. Jadi 4 kali dalam seminggu sudah terjawab. Kalau sore kebanyakan sudah kerja. KKN pagi hari hanya Sabtu Minggu ya. Dan Sabtu Minggu pun itu nggak harus apa namanya nggak harus pagi banget gak harus kok gitu aja. Misal oh pagi ada kerja nih bisanya join ke lokasi KKN jam 2 siang nggak apa-apa yang penting jam 2 sampai jam 6 gitu 4 jam atau 5 jam tuh di lokasi gitu ya. Atau kalau nggak nanti bisa kok koordinasi sama timnya jadi dibuat jadwal aja gitu yang penting biar sama-sama enaknya biar sama-sama hak dan kewajibannya tercapai teman-teman pastiin dalam satu hari dalam satu minggu itu 4 kali kedatangan. Jangan ngakali temennya temennya disuruh datang terus terus kalian izin aku kerja jangan ya jadi sama-sama tanggung jawab sama-sama solid jadi biar nanti nilainya juga kan nanti biasanya DPL itu di akhir nilai itu akan bilang begini silakan mengisi penilaian antar sesama teman biasanya begitu ya jadi kita akan menilai sesama teman gitu ya biasa kayak begitu untuk masukan dari eh, DPL gitu ya. Kalau teman-teman nanti malas di lokasi, ya nanti kalau dapatnya nilai jelek jangan salahin temannya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa koordinasi yuk, kamu jadwalnya apa, yang sibuk, terus yang kosong apa, dibuat aja minimal 4 kali dalam seminggu. Ya, KKN PPM sudah ditentukan sama kampus ya. Nanti untuk yang kelas pagi itu di Kabupaten Kendal, ya daerah Kendal sana. Yang kelas pagi, kalau yang kelas sore masih di Semarang. Yang pagi jangan iri, yang kelas sore kan dia harus kerja, ya kan. Terus juga lokasinya kan juga harus dekat sama kampus lah biar nggak terlalu jauh gitu ya. Oke, kehadiran 4 jam ini ya sudah ya. Oke, 4 jam ini sore boleh ya dari Mas Novanda. 4 jam ini sore boleh kok, nggak harus pagi kok gitu ya. Kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu full 24 jam boleh ambil pagi sampai malam boleh. Artinya 4 jam pagi boleh, 4 jam sore boleh, 4 jam siang boleh silakan. Tematik konversi KKN magang. Oh, kalau ini coba koordinasi dengan kaprodinya ini dari Mbak Cindy ya. Apakah KKN tematik bisa dikonversi untuk KKN magang? Koordinasi sama kaprodinya ya, coba ya. Kita sebagai pekerja Sabtu Minggu ada kuliah dan bisa dirujuk cuma. Oke, jadi begini, Mas Nanang, kalau semisal memang pekerja dan Sabtu Minggu itu juga ada kerja dan juga ada apa kuliah, nanti bisa koordinasi sama DPL dan teman-temannya. Sabtu Minggu ternyata nggak bisa nih, kan tadi saya bilang wajib ya. Ternyata emang nggak bisa dan memang harus benar-benar ini kondisi yang urgent nggak bisa ya karena kerja ya. Itu nanti bisa diganti hari apa namanya weekdays biasa. Weekdays itu Senin sampai Jumat. Itu bisa. Jadi yang penting seminggu 4 kali. Itu sudah paling enteng banget. Nanti kalau teman-teman ikut PPM itu tiap hari. PPM ya teman-teman ini kita spill dikit. PPM itu teman-teman harus tiap hari. Jadi enaknya tematik ini kita kasih kebebasan memilih 4 hari dalam seminggu. Tapi kalau PPM full setiap hari harus ke lapangan gitu. Cocok ya buat yang pada kerja. Iya, lagi yang kelas sore, wah cocok banget nih. Konversi untuk konversi SKS itu dilakukan semester 6 yang akan berlangsung atau pada semester berikutnya. Nah, ini nanti bisa koordinasi sama eh, kaprodinya. Ya, nanti kaprodi akan bisa memetakan, oh ini bisa di semester ini, oh ini bisa di semester depan, gitu ya.
Jadi nanti coba kalau ini koordinasi sama Kapdi, atau mungkin bisa dari eh, nilai-nilai yang kemarin jelek gitu ya. Semester 2, misal ada yang nilai bahasa Inggrisnya jelek. Kalau bahasa Inggris biasanya bagus, bagus semua ya. Misal ada bahasa Inggrisnya jelek gitu ya, konversi ke bahasa Inggris yang kemarin gitu ya. Asal sesuai, nggak apa-apa. Ini misal gini, jangan sampai teman-teman mengkonversi KKN yang tidak sesuai dengan keahliannya atau nggak sesuai dengan prokernya ya. Gitu. Jadi jangan sampai melenceng banget gitu. Dan kami tekankan, teman-teman, kalau mau di ACC atau di-approve oleh Kaprodi, pastikan proker KKN-nya itu yang benar-benar berbobot. Jangan cuma proker KKN, kerjanya apa? Bikin flyer, terus tempel di kelurahan, terus selesai. Itu saya yakin nggak bakal dikonversi sama Kaprodi gitu ya. Tapi misal nih, bikin KKN-nya ini misal apa ya? Contoh yang elektro ya. Bikin early warning system ya, alat untuk mendeteksi adanya bencana. Wow, itu dikonversi ke semua mata kuliah di elektro. Saya rasa Pak Andi ACC gitu ya, kelihatannya gitu ya. Atau misal teman-teman hukum, teman-teman hukum, saya pernah tuh ngalami prokernya teman-teman. Ini kan kami kan di KKN sudah lebih dari 5 tahun ya. Ada teman-teman hukum itu KKN hanya pembuatan stiker dilarang pulang malam. Waduh, ya itu mau nggak mau kita harus minta untuk diulangi gitu. Kalau gue minimal ya tentang sosialisasi KDRT, anti KDRT ya, bukan sosialisasi KDRT, sosialisasi anti KDRT, sosialisasi anti bullying untuk remaja, sosialisasi anti narkoba, itu kan pelatihan atau workshop apa namanya workshop pembuatan, misal ini misal kolaborasi ya antara hukum dengan THP, workshop pembuatan apa namanya nugget kekinian bagi ibu-ibu yang terdampak KDRT. Nah, itu kolaborasi itu bagus, itu boleh ya gitu. Itu kan berbobot banget. Nah, itu silakan. Nanti saya rasa konversinya akan sangat mudah sekali karena memang kegiatannya mantap gitu ya. Oke, ini sudah terjawab ya, minimal 4 hari sudah terjawab. Presensi nama kecamatan sama perannya gimana? Untuk presensi nanti akan diatur. Jadi nanti kami akan, teman-teman setelah masuk data di kami akan membagi mana yang kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C. Setelah itu nanti presensi akan diatur oleh oleh DPR-nya. Nanti akan ada form. Di form itu teman-teman nanti silakan nanti mengisi dengan tanda tangan. Atau nanti skemanya nanti akan kami sampaikan ke DPR. Gitu. Yang pasti nggak boleh bohong. Gitu ya. Dan nggak bisa bohong karena itu nanti sistemnya akan kami atur. Enak loh, seminggu 4 hari doang dalam kedatangan. Ya, kalau yang tematik pertemuan kuliahnya ya, pertemuan tatap muka mata kuliah di kampus gimana? Saya rasa teman-teman semuanya, coba teman-teman, kan ini yang semester 6 kan berarti kan sudah berapa 3 tahun kuliah. Kuliah kalian, apakah iya Senin sampai Jumat full? Kan enggak kan? Pasti kuliahnya itu kan dalam Senin sampai Jumat hanya 2 hari, hanya 3 hari. Apalagi udah semester 6 ini nggak mungkin everyday kan ya. Everyday pun juga nggak mungkin yang dari jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi buat teman-teman yang kuliahnya ini offline atau tatap muka, silahkan teman-teman, saya yakin, saya yakin sekali di antara Senin sampai Jumat ada waktu yang tidak kuliah atau off day untuk kuliahnya. Itu kan nggak mungkin Senin sampai Jumat full kuliah, dan nggak mungkin dari jam 5 sampai jam setengah 10 malam itu full kuliah gitu. Jadi di set aja. Semisal ini the worst case-nya Pak, saya kuliahnya Senin sampai Kamis nih. Gitu, Senin sampai Kamis kuliahnya, hanya ada waktu free Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Yang berarti hanya 3 hari ya waktu free-nya. Silahkan. Tapi teman-teman lihat antara Senin sampai Jumat yang teman-teman tadi sampaikan atau sampai Kamis yang teman-teman tadi bilang kuliahnya full, setiap hari dari jam 5 sampai jam setengah 10 malam ini pasti tidak full. Pasti hanya satu mata kuliah atau 2 mata kuliah lah. Nah, nanti silahkan sisanya bisa ke posko untuk sekedar diskusi, koordinasi, atau nyusun proker gitu ya. Jadi eh, dalam pengalaman kami yang sudah menyelenggarakan KKN lebih dari 10 tahun, jadi tidak mungkin teman-teman ini akan bertabrakan terus setiap harinya gitu ya. Kami sudah melakukan KKN ini 10 tahun lebih ya. Jadi buat teman-teman misal, Mister nggak mungkin banget ini Mister kita KKN tabrakan sama mata kuliah. Tidak, pasti ada waktu luangnya. Oleh karena itu kami set KKN tematik ini dengan sebagian rupa. Terus sebenarnya terkait dengan konversi mata kuliah tadi kan beberapa dicontohkan semisal matkul metode perusahaan ini, tapi jika matkul itu sudah diambil semester sebelumnya, oke. Jika sudah diambil Mbak Rina, nanti boleh silakan Mbak Rina koordinasi dengan Kaprodi. Jadi ini gini, teman-teman yang tahu mata kuliah apa yang belum diambil, lalu teman-teman nanti bisa menyesuaikan juga dengan broker atau kegiatan yang ada di KKN. Jadi silakan teman-teman nanti bilang ke Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi, broker saya seperti ini.
Nanti kira-kira yang cocok apa ya? Saya belum mengambil mata kuliah ini, mana yang bisa dikonversi kayak gitu ya. Dan juga bisa kalau yang jelek bisa loh. Kalau KKN yang PPM apakah ada benefit yang berbeda kecuali konversi? Benefit berbeda yang pertama kalau PPM itu ya itu waktunya 1 bulan, jadi tidak sepanjang apa namanya tematik. Tapi 1 bulan ini kalau yang pagi kamu full 30 hari itu di lokasi ya. Jadi kalau ini yang Mas Yusuf ini 231 tuh berarti pagi. Sore yang gini. Saya nggak begitu hafal ya. Sore ya. Kalau yang sore ini berarti kalau ngambilnya PPM itu full 30 hari full di lapangan, full di lokasi ya di posko. Meskipun mungkin yang sore ini kan KKN-nya di Semarangan ya. Jadi kamu harus full gitu. Nanti paling bisa izin hanya bisa 2 sampai 3 hari gitu. Karena memang kalau KKN seperti itu di mana-mana gitu. Terus kalau yang PPM ini kita mengambil waktunya di waktu libur. Jadi di waktu bulan Juli Agustus kalau nggak salah itu untuk KKN PPM. Sehingga memang agak lebih leluasa ya gitu. Cuma ya itu kelebihannya dari tematik kan konversinya besar gitu. Kalau yang PPM proker-prokernya sama kok. Semuanya sama kok. Bobotnya sama. Pelayanan dari kami juga sama, nggak ada yang berbeda. Dapat dapat jaket juga sama. Ya, silakan kalau ini gini, kalau waktu ya ini tidak bisa saya bacakan semua, ini ada 50 pertanyaan ini. Saya bukanya besok sahur ini ya. Ini ya begini, kalau untuk waktu nanti bisa di-set karena pengalaman kami 10 tahun KKN, waktu itu bisa di-set gitu ya. Jadi waktu bisa di apa namanya itu sesuaikan. Terus kalau untuk konversi nanti bisa koordinasi dengan dengan kaprodi masing-masing gitu ya. Oke, ini rata tentang waktu kok. Eh, Terkait konversi tematik 8 sampai 10 semester depan menjalankan materi informasi pada semester ini. Oh ya, ini Mbak Ara ya. Mbak Ara dan teman-teman semuanya untuk sistem konversi artinya ini ya begini. Dari LPPM sudah memberi peluang yang besar sekali dan juga dari peraturan rektor sudah memberi peluang sangat besar sekali bahwasanya tematik ini jadi salah satu opsi, jadi salah satu kegiatan yang bisa mengkonversi mata kuliah 8 sampai 10 SKS. Mungkin berbeda dengan kegiatan yang lain ya. Mungkin tidak banyak kegiatan yang bisa mengkonversi mata kuliah gitu. Nah, untuk lebih detailnya terkait apa aja mata kuliahnya, bagian sistemnya, kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu Kaprodi sudah paham bahwasanya untuk mengkonversi itu nanti bisa disesuaikan dengan program kerja dan disesuaikan dengan mata kuliah yang mungkin mohon maaf dan tanda kutip bermasalah. Sekali lagi dalam tanda kutip bermasalah artinya mungkin nilai kalian kurang atau mungkin kalian merasa mata kuliah ini bisa deh kelihatan sesuai dengan KKN saya gitu bisa boleh. Ini kalau yang sudah sama pertanyaan jangan ditanyain lagi. Oh ya, cek pendaftarannya masih tutup. Coba pendaftaran masih tutup. Coba nanti setelah ini saya coba koordinasi dengan Mas Bobi, Mas Adif. Mas Bobi, join kah? Ini pendaftaran masih tutup. Apakah sudah dibuka atau belum kah? Ya, ini Mbak Umi ya. Ini saya spill aja. PPM itu lokasinya kalau yang pagi di Kabupaten Kendal ya, di Brangsong sama di Kaliwungu. Kalau yang pagi ya. Tapi nggak apa-apa nih kita spill jadi biar tahu. Oh ternyata besok PPM kok jauh banget yang kelas pagi, gitu kan ya. Terus teman-teman mau mau yaudahlah karena ini tematik di Semarang aja terus kalian pilih Semarang nggak apa-apa ya jadi ini saya spill aja nggak apa kita spill aja kalau yang kelas pagi PPM-nya di Barangsong sama di Kaliwungu gitu nginep nggak jauh banget gitu kalian kalau nggak nginep waduh capek kalian jadi yang kelas pagi besok nginep 30 hari yang PPM itu ya gitu. Kalau yang kelas sore di Semarang aja kok PPM apa tematik di Semarang. Semarang nginep nggak ya nginep aja di rumah masing-masing. Jadi jangan nambah beban. Ya, jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang di Semarang nggak usah nginep-nginepan. Udah pulang aja, bahaya malam-malam banyak begal. Oke? Kalau yang PPM kelas karyawan, ya kelas karyawan kata kelas sore sama kok, gitu kan ya sama. Maksudnya sama itu, ya besok Juli Agustus 30 hari aktifnya di sore hari. Apalagi pertanyaan ini sudah semuanya. Saya sudah ambil KP bulan Maret, April. Kakak tematik kan tidak.
kelihatannya KP itu nggak bisa dikonversi. Saya nggak tahu ya, mungkin izin Pak Damang, kalau mungkin Pak Damang atau dari Bu Lila join, KP apakah bisa dikonversi? Atau mungkin Pak Pur ini, izin ada Pak Pur, mungkin Pak Pur bisa menjawab, Bapak Dr. Purwanto mungkin bisa menjawab. Ini ada pertanyaan. Eh, izin Pak Tata, saya sudah ambil KKN KP bulan Maret April. Jika saya ambil KKN tematik mungkin tidak ya, karena jadwal KP dan tematik ini bersamaan. Oh bisa aja kok. Kami sering mengalami bukan kami sering menemui mahasiswa sipil itu KP dan KKN bareng, tinggal di set aja. KP itu kan nggak full kan. KP itu kan nggak full seminggu di lapangan pagi sampai malam kan. Iya kan? Ternyata KP itu kan ya cuma beberapa jam aja di lokasi, sisanya bisa untuk KKN gitu. Boleh bisa nanti coba bisa nanya ke Kaprodi ya. Cuma setahu saya KP bisa disambi KKN. Kecuali ngambilnya KP, KKN, KP, PKK. Enggak PKK malah. Ini ya dari Mas Lanang ya. Bisa hadir paling habis pulang kerja antara jam 18 sampai jam 22 itu di weekday. Ya nggak apa-apa. Jadi Mas Nanang, ketika Mas Nanang pulang kerja bisanya jam 18 sampai 22. Nggak apa-apa. Jadi Mas Nanang semisal bisanya hadir jam 6 sampai jam 10 nggak apa-apa. Jadi gini Mas Nanang, saya rasa jam 9 itu jam rawan. Ya, meskipun gede ya, atau mungkin Mas Nanang gede gitu, jadi nggak takut pulang malam. Hanya saja kan nanti jangan sampai gini, teman-teman besok kalau pas di KKN jangan saklek-saklek banget, jangan kaku banget. Saya harap teman-teman saling apa namanya toleransi. Jadi semisal setengah 9 atau jam 9 sudah jam rawan itu minta tolong teman-teman dikoordinasikan untuk pulang ya. Besok kita ada pembekalan lagi ya. Jadi eh, tapi ini jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8 kan saya baru 2 jam Mister gitu. Belum sampai 4 jam tidak masalah. Nanti bisa diganti dengan hari yang lain. Kami lebih mengutamakan keselamatan teman-teman semuanya. Orientasi kami adalah orientasi broker gitu. Tapi jangan sampai juga jangan apa ngentengin atau menyepelekan. Oh udahlah KKN-nya tidur-tiduran aja di posko gitu. Terus prokernya nitip teman, ya itu nggak boleh ya. Tetap semisal teman-teman hanya bisa datang 2 jam per hari ya, atau ini tadi kayak case-nya Mas Nanang ini pulang kerja baru jam 6 gitu kan ya, otomatis kan di lokasi hanya dari jam 6 sampai jam setengah 9 ya, sekitar 2,5 jam ya. Ya dimaksimalkan lah, bantu-bantu teman atau eh, keluarga gitu kan ya, ngisi nyicil proker keluarga gitu ya. Jadi lebih lebih apa namanya berkualitas gitu ya. Kami di panitia juga nggak yang terlalu kaku banget nih. Artinya kami nggak yang harus 4 jam full gitu kan ya. Kurang 1 menit nggak boleh. Nggak ya. Jadi kami lebih ke orientasi proker gitu ya. Kami besok pas Monef pun juga nggak nanya kalian datangnya per hari berapa menit gitu ya. Nggak segitunya. Tapi kami orientasi lebih minggu ini kalian sudah ngapain, prokernya sudah apa saja, prokernya sudah kemana saja, warga yang terlibat sudah berapa saja gitu. Oke ya teman-teman, jadi kita sama-sama enak ya gitu. Oke. Ini pertanyaan Mas George Kelvin. Wah, masih banyak banget pertanyaannya. Kita batasin sampai 17.40 kelihatannya ya. Ini pertanyaan banyak banget kayak live TikTok nih jadinya saya ya. Oke. Pak, secara keseluruhan kan memang banyak benefit dari tematik. Berarti apakah KKN itu lebih berat secara materi ataukah lebih ringan dibanding dengan PPM? Hmm, jadi begini, kalau kalau tematik dan PPM itu, yang pertama tadi teman-teman nanti akan bisa melihat dari situasi sendiri ya gitu. Kalau teman-teman pagi lebih enak mana gitu, teman-teman sore lebih enak mana, atau lebih berbuat mana, teman-teman bisa silakan nanti melihat dari skala prioritas gitu. Tematik itu memang kenapa sih KKN-nya ini kita sebut tematik? Karena ada permasalahan yang benar-benar sangat spesifik sekali. Jadi misal teman-teman pengen nembak UMKM gitu. Jadi misal passionnya di UMKM, passionnya di kebencanaan mitigasi ini susah sekali gitu. Tapi apakah besok kalau PPM tidak ada, tetap ada kok gitu. Tapi misal di PPM itu waktunya hanya 1 bulan gitu. 1 bulan ternyata kurang ya gitu. Dan 1 bulan ini kurang banget nih apa namanya aku KKN maunya KKN-nya 2 bulan. Nah boleh jadi di tematik. Atau misal teman-teman begini, aduh Greg, tematik ini kan ada case gini, ada case kami nemuin case kayak gini. Ada mahasiswa yang dia mata kuliahnya full penuh banget di semester ini, dan itu membuat dia tidak bisa meninggalkan
kuliah untuk KKN. Sehingga kriteria nggak mungkin dia akan ngambil tematik karena nanti akan mungkin agak susah ngatur waktunya. Sehingga dia opsinya ngambil PPM di waktu libur di bulan Juli Agustus kan waktu libur kan semester break kan itu. Nah itu seperti itu kelemahan dan kelebihan dari KKN masing-masing tematik PPM. Nah dari LPPM menyeting KKN tematik dan PPM ini juga sesuai dengan kebutuhan bagi teman-teman yang penuh jadwal kuliahnya padat dan ada praktik segala macam di tematik di bulan ini atau di bulan besok di Maret April itu ya teman-teman semuanya, silakan teman-teman nanti milih di PPM gitu. Jadi lebih luang gitu kan ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mata kuliahnya agak luang, artinya di semester ini agak luang, tidak banyak praktek dan ingin mengambil SKS yang lebih banyak atau perbaikan mata kuliah yang lebih banyak dengan model konversi ini, ambillah tematik gitu. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira kebutuhan teman-teman yang mana gitu ya. Yang PPM apakah ada kuotanya? PPM itu kita tiap semester 800 mahasiswa. Intinya PPM matematik kuota selalu ada, nggak tertutup kecuali dengerin baik-baik, kecuali teman-teman pembayarannya telat atau pendaftarannya telat, baru teman-teman nanti akan kebingungan gitu. Tapi kalau misal pendaftarannya on time, pembayarannya on time, tidak telat, itu kuota selalu ada. Website kenapa belum bisa dibuka? Ya nanti coba kami koordinasi sama tim IT ya. Mas Hanif, Mas Bobi, nanti minta tolong dicek di websitenya. Erik. Konversi nggak otomatis teman-teman semuanya. Otomatis itu sistemnya nanti setelah teman-teman nanti dapat persetujuan dari Kaprodi ya mana aja gitu, baru nanti itu kan otomatis oleh sistem. Tapi kalau untuk awal ini koordinasi dulu dengan Kaprodi. Mata kuliahnya apa saja yang akan dikonversi? Memang teman-teman kalau nggak koordinasi mau tiba-tiba nanti yang dikonversi nilai-nilai yang sudah dapat A dikonversi lagi gitu kan, nggak mau kan? Pasti maunya yang dikonversi adalah mata kuliah yang belum, yang sekiranya jelek nilainya. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu butuh koordinasi dulu ya gitu. KKN-nya pagi atau sore berbeda. Kalau tematik sama, benar banget. Thank you Mas David udah bantu jawab. Kalau tematik sama di Semarang, kalau yang PPM beda. Iya, kalau PPM di dua lokasi. Tadi kita udah terangin ya, pagi di Kendal, sorenya di Semarang. Kalau yang kelas di Semarang. PPM seminggu berapa kali? PPM seminggu full. PPM itu 30 hari kita hanya bisa kasih keringanan tidak hadir 2-3 kali. Karena kan PPM kan 1 bulan gitu. Masa 1 bulan nggak hadir seminggu 2 kali ya jangan ya gitu. Ya paling kalau ini Mas Andri, kalau PPM itu hanya bisa ada dispensasi 2-3 hari saja. Terus jamnya sama kok, 4-6 jam kok per harinya gitu. Kalau kelas sore sama kayak tadi kelas sore, lagi-lagi kelas sore mohon maaf jangan disamain kelas pagi ya teman-teman. Kelas pagi jangan gimana-gimana sama kelas sore ya kan. Kelas sore juga harus kerja ya. Jadi kalau kelas sore pun kalau kan PPM ya dari jam 7 ya, sorry maaf 17 maksudnya jam 5 sampai jam 8:30 lah gitu ya. Kalau jamnya PPM ya sama kayak kuliah, jam 5 sore sudah mulai. Oke, kalau bertabrakan dengan magang, kalau bisa hanya hadir 1 minggu. Kalau magang yang ini gini teman-teman, biar tidak ini dari pertanyaan Mas Rafael, ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Kalau magang itu gimana kalau tabrakan? Apakah boleh hadir 1 minggu? Pesan saya, kalau memang magangnya itu full dari pagi sampai malam dan full dari Senin sampai Jumat, ya hanya ada sisa waktu Sabtu sampai Minggu, saya anjurkan jangan ikut KKN tematik atau jangan ikut KKN dulu. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman magang dan magangnya hanya free Sabtu Minggu, ya berarti hanya free 2 hari ya, dan itu pagi sampai malam gitu, nggak bisa di tempat lokasi KKN. Saya anjurkan jangan ikut KKN, karena nanti teman-teman akan dapat nilai jelek. Eman sudah bayar, ya kan, sudah bayar 600-800 ribu, sudah janji konversi SKS, nanti malah SKS-nya jadi nilainya E semua, ya 10 SKS E semua kan, jangan. Karena kalau hadirnya cuma 2 hari, itu pasti nilainya nanti jelek, nilainya jelek.
Ya, dari Kaprodi atau dari teman-teman yang lain, penilaian sesama teman-teman itu juga pasti nanti beri nilai jelek. Oleh karena itu, jika memang luangnya 1 minggu, jangan ngambil KKN. Ngambilnya besok aja kalau pas sudah nggak ngambil magang. Sekali lagi, ngambilnya besok kalau sudah tidak ngambil magang. Oh, link presensi. Ya, ya, ya. Itu di list bar aja itu. Itu link presensi untuk data nama saja. Oh, enggak. Untuk yang nama kecamatan dan kelurahan diisi sembarang aja dulu, nggak apa-apa teman-teman semuanya, karena kan memang belum kita plotting ya. Gitu. Untuk presensi. 3 menit lagi ya teman semuanya ya. Saya belum nyari, saya belum gua takjil ini ya. Kalau dikonversi ke mata kuliah yang belum diambil bukan hanya matkul ini. Memang Mbak Amelia, kalau yang namanya konversi itu kalau bisa memang mata kuliah yang belum diambil ya Mbak Amelia. Jadi teman-teman semuanya, konversi itu pastiin teman-teman konversi mata kuliah yang belum diambil, gitu ya. Kalau yang bermasalah gimana? Itu boleh coba diskusi atau koordinasi dengan Kaprodi, dengan ya. Misal di semester 3 ada mata kuliah yang E, gitu kan ya. Tapi juga di semester ini ada mata kuliah yang ingin dikonversi dengan tematik, gitu kan ya. Itu kan koordinasi dulu Pak. Yang dua SKS boleh nggak Pak? Saya konversi dengan nilai yang E, gitu ya. Kalau boleh, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Oke, gitu kan ya. Kalau bukan mata kuliah yang penting darurat banget loh ya, nanti jadi koordinasinya dengan Kaprodi, gitu. Jadi sekali lagi konversi itu untuk mata kuliah yang belum diambil dan atau mata kuliah yang bermasalah dan kutip nilai-nilainya kurang baik. Belum mengambil KSKKN, belum bisa ambil KKN semester ini. Iya, ambil KKN dulu baru bisa ambil KKN ya, ambil KSKKN. Matkul penjurusan apakah bisa dikonversi? Matkul penjurusan silakan nanti koordinasi dengan Kaprodi. Jadi Kaprodi yang tahu bobot-bobot mana yang sekiranya bisa dikonversi. KKN PPM apakah ada sosialisasinya? KKN PPM, ya nanti kami jadwalkan sosialisasinya beberapa beberapa waktu ke depannya KKN PPM ya. Ya, untuk ini ada pertanyaan dari Kavita Wahyuni. Izin bertanya, yang di luar Semarang itu kan tetap PP. Namun jika tidak PP, apa sudah disiapkan posko untuk tidur? Baik, Mbak Kaviva, eh, untuk KKN tematik itu kan lokasinya di Semarang, dekat sama USM kok, ya dekat sama USM. Maksudnya masih sekitar Semarang, enggak yang sampai di Demak atau di Wonosobo gitu enggak ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak kamu kuliah kok. Misal kamu kelas sore sama kayak misal kamu datang jam 5 sore atau pulang jam 8 gitu atau datang pagi pulang sore gitu sama kok. Kecuali begini, kecuali memang selama ini kamu kuliahnya online gitu kan ya nggak pernah datang ke kampus itu beda hal lagi ya. Nah itu kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Tapi misal daily-nya setiap harinya memang laju aja. Kalau posko ada, silakan teman-teman nanti harus menyiapkan posko juga, harus nyari posko. Nanti kan ada waktu sesi untuk survei. Survei itu teman-teman harus apa tuh namanya nyari posko juga. Posko itu bisa biasa disediakan oleh kelurahan, bisa kita nyari sendiri. Tapi biasanya yang baik itu disediakan oleh kelurahan, gitu ya. Apakah boleh nginap? Teman-teman, kami tidak menganjurkan menginap. Sekali kami tidak menganjurkan menginap karena potensinya besar sekali ya, gitu. Beda hal, misal PPM besok PPM itu mau nggak mau harus menginap yang Kendal karena memang pastinya jauh. Itu beda hal ya. Dan nanti ada SOP-nya kalau menginap. Kalau untuk yang PPM besok ya. Kalau yang ini kan kita kan KKN-nya memang kita deket sama USM jadi simple ya. Beda sih sama besok kalian di Kendal itu kami ada SOP khusus ya. Jadi nggak boleh gini nggak boleh gitu harus ini harus itu kami ketat sekali besok kalau pas PPM di Kendal itu. Oke, 17.41. Mungkin kalau ada pertanyaan besok boleh langsung nanya ke WA-nya admin LPPM aja ya teman-teman semua karena ini sudah 17.41. Jadi mungkin di teman-teman yang berpuasa mungkin harus persiapan dan sebagainya. Jadi ini ada banyak pertanyaan, mohon maaf belum bisa kami apa namanya balas satu persatu ya. Tapi saya rasa hampir sama rata-rata pertanyaannya. Ini nggak boleh nginep lah ya. Oke, begitu saya rasa di bawah ini
Untuk nanti record meeting kami upload di web LPPM ya. Nanti akan diinfo sama Mas Hanif mungkin besok akan kami sharing, kan kami bikinin flyer untuk mendownload record ini. Baik, begitu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Ini luar biasa sekali. Ada sekitar 400-an sampai 500-an di Zoom dan ada ratusan juga yang ada di YouTube. Ini mantap banget teman-teman partisipasi dan atensinya terhadap KKN. Baik, untuk saja kami persilahkan, kami kembalikan ke Bapak Dr. Kukuh. Bapak Dr. Kukuh, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Tatas Transinata SPD MPD yang telah memberikan penjelasan semua pertanyaan, hampir tercover semua. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, saya terima kasih telah merespon dan mengikuti acara ini dengan sangat luar biasa. Sehingga lebih jelas bahwa KKN tematik ini baik pagi atau sore yang ikut dekat kampus di Semarang Selatan, kecamatannya di Kelurahan Lamperlor itu dekat Banjir Kanal Timur. Kemudian yang satu depan Pasar Peterungan ya, di Candi Sari. Jadi dekat sekali adik-adik sekalian ya, dan itu bisa membantu khususnya untuk mata kuliah sampai 8 atau 10 SKS. Sehingga silahkan, dan itu memang bukan tim, bukan rombongan, tadi disampaikan Pak Dr. Tatas, kalau bayarnya rombongan, topi satu dipakai orang 10 nanti. Jaket satu gantian, jadi ini individual, KKN itu individual. Ya. Jadi mohon maaf, biaya kelihatannya besar, tapi dibanding dengan SKS akan lebih kecil. Biaya lebih besar kelihatannya dibanding perguruan tinggi lain, kecil sekali ya itu. Jadi USM memang sesuai apa yang diharapkan yayasan, alumni Undip dan Bapak Rektor menjangkau yang tidak terjangkau dan membantu masa depan generasi bangsa untuk menjadi para pemimpin bangsa negeri ini. Terima kasih Pak Dr. Tatas dan hadir juga ini Pak Dr. Zainal Arifin, terima kasih. Bu Dr. Iin, terima kasih. Dan saya kembalikan Pak Dr. Tatas untuk menutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kukuh selaku Kabid Pengabdian. Terima kasih Bapak Dr. Purwanto selaku Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Zainal Arifin, Ibu Dr. Iin. Baik, mungkin sebelum kami tutup, kami persilakan Bapak Dr. Purwanto jika ada yang ingin disampaikan atau mungkin Bapak Zainal dan Ibu Iin. Monggo silakan Bapak. Masih mute Bapak Purwanto masih mute. Iya, matur nuwun Pak Tatas. Jadi moga adik masa ini perlu dipertimbangkan adanya KKN tematik ini karena tadi sudah disampaikan Pak Kuko dan Pak Tatas begitu banyak positifnya ya, apalagi mohon maaf bagi adik masa yang mungkin angkatan lama ya. Jadi ini kan bisa untuk menutup mata kuliah yang tentunya apakah nanti waktunya cukup enggak. Nah ini dengan nanti ya walaupun sekarang batas waktu kelulusan itu kan sudah ada aturan baru 8 tahun dan tentunya ini perlu dipertimbangkan dan ini memang pilihan. Jadi kita tidak mewajibkan apakah pilih tematik atau pilih PPM, tapi mau ini pilihan, ini sudah kita tawarkan, nanti tinggal adik-adik memilih mana yang terbaik ya. Itu saja dari saya kembalikan ke Pak Tatas. Baik, terima kasih Bapak Dr. Purwanto. Ya, apakah ada tambahan dari Bapak Dr. Zainal dan Ibu Dr. Iin? Jika tidak ada tambahan, mungkin ini Zoom-nya biar tetap aja Mas, tetap on aja Mas Hanif. Ini nanti misal ada pertanyaan, ini nanti kami cover nggak apa-apa. Tapi secara resmi untuk asosiasi kita tutup. Nanti tapi untuk diskusi boleh kita buka aja nanti. Ini sampai jam 6 lah sambil nunggu buber lah ya gitu ya.
Gitu nggak apa-apa aja Bapak Dokter aja. Nggih, Sambil nunggu ya, bubur ini. Tapi secara resmi kita tutup dulu sosialisasinya gitu aja. Eh, Baik, terima kasih Bapak Dokter Purwanto, terima kasih Bapak Dokter Kuko, Bapak Dokter Jainal, Ibu Dokter Iin atas partisipasi dan Bapak Ibu Kaprodi yang sudah hadir juga menemani rekan-rekan mahasiswa. Dari kami cukup sekian, maaf jika ada kekurangan dan pertanyaan yang belum kami jawab. Terima kasih juga yang telah hadir di YouTube, luar biasa juga banyaknya. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, ini silahkan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, ini kita respon aja. Tapi nanti kalau jam 6 kita tutup ya ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tuh langsung on ini aja, di unmute aja, hidupin aja. Kalau saya baca ini, kecil-kecil tulisannya. Kalau ada yang pertanyaan dulu, silahkan boleh. Kalau mau tanya dulu. Cukup? Nggak ada? Kalau nggak ada kita live bersama-sama aja. Maaf Pak, mau Oh tanya. iya, oh iya silakan Mbak. Untuk yang KKN PPM itu untuk jamnya itu di sore hari sampai malam ya? Atau Mbak, mulai pagi? Mbak kelas apa? Sore atau pagi? Kelas sore. Mbak, kalau kelas sore, Mbak nanti jamnya seperti jam kuliah, Mbak. Jam 5 sore sampai jam 8 setengah 9 malam. Kalau yang kelas sore. Kalau yang kelas pagi, pagi gitu. Kalau Oh gitu, menyesuaikan. menyesuaikan, betul banget. Kecuali Sabtu Minggu ya, Mbak ya. Sabtu Minggu, misal nggak ada kerjaan atau misal nggak ada jam kerja, nggak ada shift kerja, kalau bisa datangnya pagi, Mbak. Kalau Sabtu Minggu, karena kan biasanya kan Sabtu Minggu kan warga pada kumpul ya, Mbak ya. Jadi kelas sore pun bahkan semisal Sabtu Minggu dianjurkan untuk datang pagi hari atau siang hari. Oh gitu, oke. Ya, makasih ya Pak. Sama Mbak. Teman-teman yang lainnya, silakan. Bapak izin bertanya, ini untuk Ya. yang absensi ini, Mhm. yang hadir di Zoom Oke. ikut absensi atau gimana, Pak? Iya, Ibu, ikut absensi aja. Nggak apa-apa, ikut presensi aja. Itu untuk Oke, baik pendataan. Pak, makasih. Sama-sama. Permisi, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Link pendaftaran KKN tematik itu di mana ya, Pak, kira-kira? Link pendaftaran KKN tematik. Mas Iya, isi Pak. dulu aja. Ini Mas, KRS-nya sudah ngisi. Terus Mas nanti lihat di flyer yang kita bagi. Kita sudah bagi flyer. Mas lihat ada ini nggak flyer yang sudah kita share? Masih mute Pak Tatas. Masih belum, Pak. Ini sudah nggak mute. Mas kalau lihat flyer nggak flyer KKN yang kita share 2 hari terakhir ini? Itu di situ ada ininya, ada link pendaftarannya. Oh, lihat, Pak. Lihat. Ya. Oke ya, itu ada link pendaftaran kayak Google Form gitu loh Mas. Terus Mas nanti diminta untuk data, isi nama, termasuk upload bukti pembayaran dan lain sebagainya tuh Mas. Oh. Di situ ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Iya. Wah. Oke. Izin bertanya Pak. Oke Mbak Rina, silakan. Nanti kemungkinan ada sosialisasi terkait KKN PPM nggak ya? PPM ya, PPM ada. Nanti kami agendakan ya kalau memang teman-teman yang kelihatannya pengen tahu tentang PPM, ada nanti kami adakan. Kalau PPM biasanya sih kami langsung pendaftaran ya. Kalau KKN itu kan kalau sudah nggak ikut tematik berarti dia harus wajib ya. Misal dia udah ngisi KRS nih, dia nggak ikut tematik nih, dia tuh langsung otomatis wajib PPM harusnya kayak gitu. Nanti di PPM ada namanya pembekalan. Jadi pas pembekalan itu lebih lengkap sih kayak gitu. Kayak sosialisasi ini lebih lengkap gitu. Tapi misal nanti teman-teman banyak yang mengendaki, jadi kelihatannya banyak yang mengendaki PPM ya. Nanti kami adakan nggak apa-apa, bisa. Setelah Lebaran aja ya. Soalnya kalau pas puasa gini, ngos-ngosan kami jawabnya ya. Nanti setelah Lebaran kita ada sosialisasi lagi, gitu ya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman? Saya terbangga. Ya, Mas Gilang. Untuk SKS yang akan dikonversikan itu kan kira-kira 9 sampai 10 SKS ya, Pak. Ya, untuk SKS-nya itu berarti bisa digunakan untuk mata kuliah yang sekiranya memang kurang gitu ya, Pak? Oke, iya Mas. Jadi begini, saya tidak bisa menjawab
Artinya SKS-nya itu apa saja mata kuliahnya. Ya kan yang tahu kan Prodi sama Mas Gilang ya. Tapi semisal Mas Gilang memang menemukan di nilai-nilai kemarin kok ada yang kurang, terus Mas Gilang bisa menegosiasi dengan Kaprodi, monggo silahkan nggak apa-apa Mas. Jadi kemarin kami sudah rapat dengan Kaprodi, artinya memang KKN tematik ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Kus dan Pak Darmato memang itu sangat support sekali dengan nilai-nilai yang kurang di semester kemarin. Tapi hanya 1-2 saja kalau bisa ya Mas. Karena kalau bisa KKN ini mengkonversi mata kuliah yang belum diambil. Kayak gitu. Mata kuliah dengan nilai yang kurang itu bagaimana? Gimana Pak Mas? Gimana? Kalau untuk mata kuliah yang nilainya kurang, gitu, bagaimana Pak? Itu nanti koordinasi dengan Kaprodi. Jadi misal kelihatannya kok apa namanya nilai, misal gini ya kurang ini kayak nilainya yang kemarin jelek gitu ya mungkin ya, dapat E atau D gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Silakan nanti Mas, nggak apa-apa Mas, bilang aja ke sama Kaprodi. Misal gini, misal ini bahasa Inggris ya, contohnya pokoknya bahasa Inggris nilainya elek. Bahasa Inggris misal nilainya D gitu kan ya. Terus bilang aja sama Kaprodinya, Pak ini saya bahasa Inggris nilainya D gitu. Terus nanti kamu bilang sama Kaprodinya, Pak, kan ini kan bahasa Inggris D Pak. Nanti kami saya saat KKN itu ada proker sosialisasi, kan itu butuh public speaking. Nah nanti saya skill komunikasi saya selipkan di situ, nah gitu. Jadi di situ nanti kamu tuliskan juga di prokernya terkait tentang kenapa sih bahasa Inggris ini bisa dikonversi di KKN tematik ini, atau kenapa sih bahasa Inggris yang nilainya jelek itu bisa dikonversi oleh KKN tematik. Nah, kayak gitu. Oh ternyata di KKN tematik ini ada proker kok terkait tentang sosialisasi yang dimana skillnya sama dengan skill yang di KKN, skillnya sama dengan skill yang di bahasa Inggris gitu. Gitu Mas. Oke, Terima kasih. oke. Sama-sama. Ada lagi Izin rekan-rekan? bertanya, Pak. Iya Mas, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Pak, jika saya kan udah ngincer 3 mata kuliah, yang 2 itu perbaikan, yang 1 itu memang belum saya ambil. Jadi itu nanti prokernya kita itu menyesuaikan gimana caranya biar bisa konversi mata kuliah tersebut ya, Pak. Nah, oke. Langkah pertama gini Mas. Langkah pertama, Mas koordinasi dulu dengan Kaprodi. Tanya, Bapak saya ingin ikut KKN tematik dengan tujuan saya ingin mengkonversi atau mengganti nilai saya yang kurang baik ABC gitu kan ya gitu. Apakah ABC ini bisa dikonversi dengan KKN tematik Bapak? Itu pastiin dulu Mas. Pastiin dulu Mas. Tanya dengan Kaprodi itu. Kalau oh iya bisa. Nah kalau udah bisa baru Mas. Yang tadi yang Mas sampaikan tadi betul banget. Harus ada proker-proker yang sesuai dengan konversinya gitu. Jadi misal kayak bahan bangunan gitu. Saya nggak jurusan apa Mas? Mas jurusan apa? Jadi biar nanti kita contohnya agak bisa sama. Manajemen, Pak. Oh manajemen. Aduh, saya nggak paham mata kuliahnya. Jadi misal mata-mata kuliahnya ada yang sesuai dengan pas proker besok saat teman-teman tematik itu bisa gitu ya. Gitu Mas. Jadi pastikan proker yang Mas lakuin itu mengcover atau ada konten dengan mata kuliah yang akan masuk versi kayak gitu Mas. Itu kan gini Mas, KKN itu kan waktunya kan 8 minggu ya Mas ya, 2 bulan. 8 minggu itu kan kurang lebih sekitar 80 hari ya kan. Sorry, 70 hari. 60 hari loh, 60 hari. Ya, ya kan. Maksudnya kalau 70 hari kan pas dengan survei kan. Gitu. 60 hari ini jika Mas bisa menyiasati ada 2 atau 3 hari ini kegiatan atau proker sebagai pengganti mata kuliah dan bisa Mas ajukan ke Kaprodi, saya rasa Kaprodi insya Allah oke gitu. Asal tadi ya Mas, prokernya berbobot gitu Mas ya gitu. Jangan yang kayak tadi ya, kayak pembuatan stiker kok. Stiker tamu dilarang bertamu 1 kali 24 jam. Terus Mas minta konversinya 10 SKS. Ya nggak boleh. Gitu. Oke. Gitu ya teman-teman semuanya. KKN? Oh enggak. Ini KKN tematik berarti peruntukannya lebih ke backup nih nilai yang kurang. Oh enggak. Jadi teman-teman jangan berasumsi, wah ini tematik ini kesempatan nih. Bukan. Jadi begini, tematik itu adalah mata kuliah KKN. Jadi kan tematik itu adalah mata KKN. KKN itu pengabdian kepada masyarakat. Orientasi dan niatnya, ya, niatnya kita adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mentransfer ilmu, melakukan pembelajaran ke masyarakat, terus benar-benar memberikan
jiwa raga kita ke masyarakat, gitu kan ya, dengan pengabdian ke masyarakat, itu adalah landasan core intinya gitu, niatnya itu, nawaitunya itu, gitu ya. Nah, terus terkait tentang apa backup nilainya itu hanya untuk begini, misal sesuai nih, itu untuk mengganti itu, tapi nawaitunya teman-teman harus untuk pengabdian kepada masyarakat, gitu. Jadi dengan seakan-akan teman-teman, oh ini lumayan ini buat akal-akalan, jangan mensiasati seperti itu ya, itu nggak baik gitu ya. Tapi kalau kebetulan teman-teman KKN-nya, prokernya kok sesuai dengan mata kuliah yang nilainya kurang baik, nah itu ya, itu boleh. Atau mata kuliah yang belum diambil. Jadi misal begini, ada mata kuliah misal komunikasi publik gitu kan ya, komunikasi publik ini belum diambil tuh ya. Terus teman-teman tahu di KKN itu aku komunikasi sama masyarakat kok gitu. Terus ngambil KKN tematik ini. Terus bilanglah ke Kaprodi, Ibu, Bapak Kaprodi, ini boleh tidak saya komunikasi publik ini saya konversi ke tematik ini. Maksudnya ikut di tematik ini gitu. Nah, itu kan artinya kan sesuai, itu boleh. Tapi misal buat akal-akalan atau sesat, wah ini katanya mata kuliah angel. Misal mata kuliahnya, misal saya dulu kimia ya, kimia susah gitu kan ya, terus ngambil KKN tematika biasa nggak ngambil kimia ya, atau biar nilai kimianya jadi bagus itu. Untuk kalau niat kayak gitu, kalau bisa jangan ya teman-teman saya. Tapi kalau niatnya untuk semisal ini THP kan mungkin ada mata kuliah kimia atau apa itu. Terus di sana juga ngelatih masak. Di sana ada bumbu-bumbu yang mungkin complicated banget ya. Terus minta kaprodinya apakah bisa dikonversi gitu kan ya ke mata kuliah kimia gini-gini kan ya. Terus kaprodinya oh oke, nggak apa-apa gitu bisa. Nah itu alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti menyebar kemana-mana. Oh ini tematik bisa untuk backup nilai, tematik untuk nilai yang kurang. Aduh, nanti nggak sesuai dengan nilai KKN. Untuk individu dengan PPM tetap 2 proker seperti itu KKN tematik. Nanti kalau untuk di KKN PPM ya, kami kasih tahu lagi. Jadi prokernya harus berapa? Kalau individu sih sekarang di PPM 1 ya, karena ini 1 bulan, jadi hanya 1. Ini saya spill aja. Di PPM itu karena 1 bulan hanya ada 1 proker ya, tapi tetap pelaksananya selama 4 minggu gitu. Sama kok, beratnya sama. Bobotnya kok berarti. Oke ya, itu teman-teman mohon maaf nggak bisa kita jawab semuanya. Kalau yang Mas George ini nanti kalau untuk konversi di bulan April ini nanti berarti coba ikut koordinasi di Kaprodi karena ini waktunya sama Prodi ya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk joinnya. Ini sudah jam waktunya saya nyari dapat dulu gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di sosialisasi ya gitu. Baik, demikian Pak Kukuh masih standby nih sama Bu In masih standby. Siap-siap nih. Dari saya cukup Bapak, ini kita nanti bisa tutup ini Bapak, terus persiapan buka puasa. Ya. Baik. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada tambahan, kita akhiri ya. Sudah jam 18.00 tepat waktu buka puasa. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tatas, Pak Kukuh. Pak Dokter Zainal. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Amin. Terima kasih.